Kalau orang gak punya kasih Allah dalam dirinya, gak heran selalu dendam, selalu penuh kebencian, selalu nyimpen kesalahan orang. Roma 5 ayat 5 berkata gini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dengar ini baik, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Makanya saya percaya dalam diri setiap anak-anak Tuhan sebenarnya ada kasih Allah. Kita ini tidak mampu mengasihi orang, kita ini tidak akan mampu mengampuni orang, kita tidak akan mampu menerima orang lain kalau bukan karena kasih Allah di dalam kita. Mari kita lihat kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sifat kasih Allah yang pertama, kasih Allah itu mengampuni orang yang berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya percaya kalau ada kasih Allah di dalam hatimu, kamu mampu mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Katakan amin. Karena kasih, kata firman Tuhan, menutupi banyak sekali dosa. Kalau orang gak punya kasih Allah dalam dirinya, gak heran selalu dendam, selalu penuh kebencian, selalu nyimpen kesalahan orang. Anda yang saat ini, Anda mungkin sakit hati sama orang, benci sama pasanganmu, gak bisa ngampuni mertuamu. Dengar, angkat tanganmu dan berkata kepada Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih. Karena cuma kasih Allah yang memampukan kita mengampuni orang yang bersalah. Sifat kasih Allah yang kedua, mau berdamai dengan semua orang. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat, kalau kita punya kasih Allah, Tuhan aja mau berdamai sama kita waktu kita masih berdosa. Saya yakin kalau orang punya kasih Allah, dia mau berdamai dengan semua orang. Amin. Kalau hamba Tuhan tanya sama Anda, pejamkan matamu dan ingat siapa yang telah melukai hatimu, yang kamu dendam, ampunilah. Anda bisa ingat satu wajah? Ada? Berarti Anda harus bereskan. Anda harus berdamai. Saya hari ini gak punya musuh. Gak tahu deh kalau orang benci sama saya ya. Tapi semua orang yang menyakiti saya sudah berdamai sama mereka semua. Karena saya percaya, hidup kita ini tidak ada gunanya kalau kita selalu berseteru sama orang. Roma 12 ayat 18. Saya selalu ingat ini. Baca sama-sama. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan amin. Sedapat-dapatnya artinya harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya gini, kamu yang harus putuskan mau berdamai enggak? Ayo berdamai yuk. Karena orang yang hidup dituntun Roh Allah, dia cinta damai. Dia enggak suka ribut sama orang. Amen. Enggak suka simpan kesalahan orang lain.